Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran pada abad 21 di mana pada abad 21 ini memfokuskan student center daripada teacher center. Di sini juga ada teacher solution. Bagaimana cara mengajar yang asik? Yang pertama, lalu yang kedua. Kegiatan yang kedua adalah salah satu upaya agar siswa tidak hanya mendengarkan sesaja tetapi dapat menggali materi dengan sendirinya. Yang ketiga adalah memberikan atau mengajukan sebuah pertanyaan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menciptakan suasana menjadi menyenangkan. Jadi kemungkinan besar di dalam kelas ini akan terjadi debat atau keaktifan antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Baik, pada poin 4 ini sebaiknya kita mencari cara lain agar siswa tidak bosan dengan membuat teknik pembelajaran dengan cara yang berbeda, tidak hanya diskusi, dan diskusi. Usahakan untuk mencoba hal-hal yang baru, dapat mengambil resiko, dan dapat menikmati momen di kelas. Yap, betul, itu dinamakan dengan berinovasi. Untuk memperbaiki pengajaran yang sifatnya pasif, di sini kita akan membahas beberapa langkah yang bisa dilakukan dalam kegiatan siswa. Yang pertama, ada pekerjaan kinestetik. Melakukan permainan peran dan simulasi singkat dapat membantu siswa memvisualisasikan proses dan hubungan antara materi pelajaran. Aktivitas ini juga bisa dilakukan dengan membuat model dari Play-Doh atau kardus. Yang kedua, melakukan diskusi. Memberi waktu beberapa menit kepada siswa untuk membahas materi pelajaran, terutama saat mereka mengambil sikap tentang suatu topik dan mendukungnya dengan bukti. Dapat membantu mereka mempelajari materi itu lebih baik. Harus dipastikan pula bahwa semua siswa ikut berpartisipasi. Jadi, di sini tidak ada guru yang pilih kasih memfokuskan hanya pada satu siswa, tetapi harus berlaku adil. Yang ketiga, ada diskusi. Memberikan waktu beberapa menit kepada siswa untuk membahas materi pelajaran, terutama saat mereka mengambil sikap tentang suatu topik dan mendukungnya dengan bukti. Dapat membantu mereka mempelajari materi itu lebih baik. Harus dipastikan bahwa semua siswa ikut berpartisipasi. Dan yang terakhir ada praktik mengingat kembali. Maksudnya di sini yaitu meminta siswa mengingat kembali informasi yang pernah disampaikan di kelas, akan membantu siswa mempelajari materi tersebut dengan lebih baik. Informasi itu bisa berupa materi yang perlu dihafal dan konsep yang membutuhkan pemahaman lebih fleksibel. Selanjutnya kita akan membahas kompetensi guru pada abad 21 untuk generasi Z. Yang pertama ada kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan karakteristik peserta didik. Dilihat dari berbagai aspek seperti fisik, moral, sosial, emosional, dan intelektual. Berkenaan dengan pelaksanaan kurikulum, seorang guru harus mampu mengembangkan kurikulum di tingkat satuan pendidikan masing-masing dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Yang kedua ada kompetensi kepribadian. Pelaksanaan tugas sebagai guru harus didukung oleh suatu perasaan bangga akan tugas yang dipercayakan kepadanya untuk mempersiapkan kualitas generasi masa depan bangsa. Walaupun berat, tantangan dan rintangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, guru harus tetap tegar dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik. Pendidikan adalah proses yang direncanakan agar semua berkembang melalui proses pembelajaran. Yang ketiga ada kompetensi sosial. Guru di mata masyarakat dan peserta didik merupakan panutan yang perlu dicontoh dan merupakan suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Guru perlu memiliki kemampuan sosial dengan masyarakat dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran yang efektif. Dengan kemampuan tersebut, otomatis hubungan sekolah dengan masyarakat akan berjalan dengan lancar. Sehingga jika ada keperluan dengan orang tua peserta didik, para guru tidak akan mendapat kesulitan. Dan yang terakhir ada kompetensi profesional, yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran.
Guru mempunyai tugas untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itu, guru dituntut mampu menyampaikan bahan pelajaran. Guru harus menyampaikan bahan pelajaran dan selalu mengupdate, menguasai materi pelajaran yang disajikan. Persiapan diri tentang materi diusahakan dengan jalan mencari informasi melalui berbagai sumber, seperti membaca buku-buku terbaru, mengakses dari internet, selalu mengikuti perkembangan dan kemajuan terakhir tentang materi yang disajikan. Sekian pembahasan kita hari ini, sampai jumpa, bye-bye, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.